Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat project sederhana, yaitu counter up and down menggunakan software LabVIEW. Pertama-tama kita buka software LabVIEW-nya ya. Terus seperti tadi, klik file, terus new VI, kayak yang ini ya, terus muncul Windows seperti ini. Oke, kita mulai dengan Windows yang polos. Pertama-tama kita membuat link. Link itu adalah interface yang menghubungkan antara LabVIEW dengan Arduino yang kita pakai. Ini link open, terus kita bikin lagi link close. Di sebelah sini agak besar ya, ntar bisa disusun lagi. Terus peripherals, digital read di sini. Terus satu lagi digital write. Di sini kita beri konstan ya, IDE channelnya. Kita kasih konstan. Konstan ini nanti fungsinya itu untuk port ya, port di Arduino-nya. Jadi kalau kita nulisnya di sini 1 ya, ntar dicolokin ke port 1 yang ada di Arduino-nya. Oke, karena kita butuhnya 3 ya, kita kan pakai 3 input, 3 tombol input. Jadi 3 input dan 3 output, outputnya berupa LED aja. Jadi ntar tiap ditekan LED-nya nyala gitu. Kita copy dulu, terus kita paste di sini, Oke, kita rapatkan dulu ya. Oke, lalu kita hubungkan resource-nya dari link open sampai link close. Sebentar, mungkin harus itu dulu ya. Kita membuat ini terlebih dahulu, yang namanya while loop. Yang namanya while loop ya, klik kanan di struktur sini, while loop. Kita buat agak besar. While loop ini fungsinya adalah membuat kotak, lalu program yang ada di dalam kotak ini menjadi program closed loop. Seperti yang kita tahu, closed loop itu adalah program yang diprosesnya berulang ya. Jadi outputnya memberi feedback pada inputnya, maksudnya kepada prosesnya. Jadi proses itu ntar diulang. Setelah itu kita hubungan ya resource-nya yang tadi saya batalkan tadi. Dari link open sampai link close-nya ya, langsung dihubungkan semua aja.
lalu error out ini buat agar kita tahu ya, kalau misal ntar programnya ada yang tidak beres itu termuncul indikator errornya. Di sini dikasih simbol error. Nah, ini fungsinya nanti kalau errornya apa emang ketahuan. Serial port kita bikin di create konstan ya. Dan fungsinya adalah untuk kita masukkan port USB-nya. Nanti kan port USB dari Arduino kan dicolokin ke laptop. Nah, ntar biasanya ada port SRL atau COM berapa gitu, ntar masukinnya di sini ada COM berapa. Lalu kita membuat struktur feedback node ya namanya, di struktur feedback node. Terus sebelah sini aja, klik kanan, lalu kita change direction, lalu kita di sini menambahkan nih comparison greater than. Bentar, saya kasih jarak dulu. Kalian nanti ada jalur yang lewat langsung. Inputnya kita buat jalur menuju inputnya feedback node, lalu disambungkan ke input dari comparison greater than tadi. Terus outputnya feedback node sini disambungkan ke inputnya greater than yang satu. Di sini kita membuat yang namanya ini ya, case struktur ya. Case struktur itu ya, seperti namanya case ya. Case-nya itu ntar berupa true atau false. Nah, ini fungsinya itu kalau true ntar yang diproses apa, terus kalau misal perintahnya false yang diproses apa, tergantung di sini. Jadi bisa dalam kotak ini kita bisa membuat dua kemungkinan. Ini outputnya dari greater than kita hubungkan ke ini tanda tanya. Tanda tanya kan ini artinya yang dibaca true atau false-nya itu tanda tanya ini. Tanda tanya ini kehubung ke outputnya greater than. Jadi hasilnya ini ntar dibaca sama case struktur ini. Setelah itu kita membuat equal atau terus klik kanan di salah satu inputnya equal ini, kita create, kasih kontrol ya. Ini fungsinya saya bikin ini itu fungsinya untuk memasukkan batas atas dan batas bawah, nanti ada lagi. Biarin aja dulu. Lalu kita membuat ini indikator itu buat LED-nya, output jadinya ya. Ini kita bikin output di sini. Nah, outputnya itu berarti disambungkan ke output ini, output digital LED-nya. Nah, untuk bagian satu hampir selesai. Kita blok, kita copy, terus kita paste aja. Kita paste. Kita taruh sini ya. Kita paste lagi. Kita taruh sini. Nah, ini kan ada kabel-kabel yang error nih. Untuk menghilangkannya Ctrl V aja. Sebentar kita hubungi lagi.
sama ini dihubungkan inputnya di value kita hubungkan dengan inputnya feedback node. Punya feedback node kita hubungkan dengan inputnya greater than. Input yang satunya kita hubungkan dengan input value-nya ini ya. Yang ini juga sama. Hubungan ke outputnya ya. Setelah itu kita membuat, ini dikasih deskripsi ya. Ini aja batas atas biar mudah dimengerti. Batas atas. Yang ini batas bawah. Yang ini set point target. Nah, kita ntar memakai target ya. Jadi kita bisa atur batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, dan set point-nya berapa. Dan tiga settingan kita inilah ntar yang akan menyalakan LED-nya. Misal kita ntar setting berapa, batas atasnya, batas bawahnya berapa, dan set point-nya berapa. Itu yang akan menyalakan indikator atau LED-nya. Oke. Lalu setelah itu kita sini ya, klik kanan di dinding ini while loop-nya. Kita kasih shift register. Lalu kita sambungkan saja shift register ini. Ini jangan lupa ini diubah ke false dulu ya, ntar soalnya kalau yang true itu kondisinya beda. Diubah ke false dulu, lalu kita sambungkan dan ke sini, ke sini, ke sini, ini sambung ke sini. Tadi kondisinya yang false ya, yang false, yang salah itu bukan berarti salah ya, yang salah maksudnya itu kalau true itu 1, kalau false itu 0. Hubungan ya dari input comparison tadi equal itu kita lupa di sini membuat itu ya, create control. Kita ganti ke kondisi yang true nya. Lalu kita ini ya menambahkan numeric instrument karena ini buat nge-up-nya, buat apa namanya, menambahkan tombol untuk menambahkan, jadi kita plus 1 di sini.
Jadi kalau kondisinya true di sini plus 1. Di sini juga sama tapi tambahin disleman yang artinya min 1. Kalau yang ini kan untuk reset ya, yang satunya ini tombol reset. Jadi ini tombol plus, tombol min, ini tombol reset. Tombol reset itu kita menggunakan ini aja, dikali ya, dikali terus kita dikasih konstan di sini, create konstan 0. Kan semua kalau yang dikali 0 itu kan hasilnya pasti 0 ya. Kalau kita ngereset kan otomatis namanya reset itu kembali ke 0 gitu ya. Tergantung defaultnya 0. Kalau defaultnya 0 ya 0. Tabungan seperti ini ya. Ini sudah hampir jadi. Seperti ini. Oke, untuk programnya seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu kita, nah yang di panelnya ini kita rapikan ya. Masih kepisah-pisah ini. Oh iya, kita lupa memberi keterangan ini. Jadi ini indikator untuk batas atas dan batas bawahnya ya. Ini batas, berarti minimal ya, minimal angka minimalnya berapa itu. Ini indikator untuk max-nya. Sini reset ya. Bentar, kalau kita pencet reset, indikator LED-nya ini akan nyala. Seperti itu. Kita sekarang ke bagian panelnya. Ini biar kelihatan, jangan kepisah-pisah ini. Nah ini tombolnya ya, kalau dipencet nyala. Maksud saya LED-nya. Kita coba gedein dulu biar enak dilihat. Poinnya taruh sini aja. Stop infonya untuk menghentikan programnya. Seperti ini aja, sederhana saja biar cepat dan mudah dimengerti juga ya. Sekarang kita coba aja, langsung coba aja. Kebetulan ini saya sudah ada rangkaiannya, sudah merangkai. Nanti untuk detailnya saya kasih gambar. Oke teman-teman, jadi yang tadi itu saya udah utak-atik, nggak bisa ya, lucu. Aneh, padahal itu hasilnya sama. Ini project saya yang coba-coba semalam itu bisa. Saya mau coba lagi, ini coba-coba nih. Lalu, nah ini kan kemarin udah saya rapikan juga. Ini hasilnya. Yang tadi itu nggak bisa, padahal hasilnya sama. Walaupun ini ada beda ya, saya tambahin indikator waktu kita pencet up, ntar ini nyala di sini, ntar di sini nya menyala waktu kita pencet up, tambah 1 menyala waktu kita pencet down, yang ini downnya menyala. Tambahin sedikit itu aja, sama ini nolnya saya taruh di luar kotak ini, pakai struktur ini. Jadi langsung kita coba aja ya, karena habis saya otak-atik, jadi kita hubungan ulang aja dengan Arduino nya.
Arduino Uno, next, COM3 ya, sama, soalnya portnya nggak saya pindah-pindah tadi. Ini oke ya, kita coba jalankan, nyalakan highlight-nya. Oke. Oke, kita matikan highlight-nya ke panelnya. Karena saya belum nyeting ininya ya, jadi lampunya masih nyala semua karena masih 0 semua. Kita batas atasnya saya kasih 10 aja, terus batas bawahnya kita bikin min 5 gitu aja. Sekarang kita coba. Ini tombol untuk menambahkan, yang ini untuk mengurangi, yang tombol ini untuk mereset artinya kembali ke 0, karena sekarang posisinya ini 0, jadi panel LED yang warna merah itu menyala. Coba kita naikkan ke batas atasnya. Batas atasnya 10 ya, jadi kita naikkan sampai 10. Nah, LED warna hijau menyala, yang di panel juga menyala. Lalu kita turunkan ya, batas bawahnya berapa itu, min 5, kita turunkan, kurangi terus, 3, 2, 1, 0, sampai 0. Indikator resetnya otomatis menyala karena resetnya itu 0 ya. Kita kurangi lagi sampai min 5 batas bawah, LED warna biru menyala. Gitu sih. Yang tadi project tadi itu bisa, padahal sama, saya juga bikinnya cuma beda waktu doang, malam sama pagi kan. Tapi aneh, sama potnya juga sama ini soalnya ya. Sekiranya segitu aja ya penjelasan kali ini dari saya, semoga bisa dipahami ya. Soalnya saya juga baru pertama ini rekaman mendengar suara asli saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.